Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Selat Hormuz menjadi sorotan utama dalam perdagangan energi global. Padahal jalur perairannya ini cukup sempit. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Dan kini kita lihat bagaimana letak geografis dari Selat Hormuz. Selat Hormuz ini adalah urat nadi pengiriman minyak mentah dari negara-negara Teluk ke seluruh dunia. Namun Selat Hormuz juga menjadi titik rawan karena ketegangan politik yang sangat tinggi di kawasan ini. Dan pemirsa, kita lihat Selat Hormuz ini berada di jalur yang cukup sempit, terletak di antara ada Iran, ada Uni Emirat Arab, dan juga ada Oman. Ya, dan ketiga negara ini menjadi pemegang otoritas secara geografis. Dan jika penutupan Selat Hormuz ini benar-benar terjadi, maka akan sangat berdampak signifikan terhadap harga minyak dunia dan juga perekonomian global. Kenapa meningkat? Karena dengan ditutupnya Selat Hormuz ini, maka perjalanan pengiriman minyak yang seharusnya dapat lebih cepat, maka akan pengiriman ini dilakukan dengan cara yang berbeda dan rute yang berbeda, sehingga waktu pengiriman akan lebih lama dan biayanya menjadi lebih besar. Kondisi ini tentu saja akan berpotensi mengganggu pasokan minyak global, bahkan diprediksi dapat menyebabkan kelangkaan energi di berbagai negara. Dan pemirsa, jika dilihat lebih detail lagi, mengapa Selat Hormuz begitu penting untuk perdagangan energi global? Ya, Selat Hormuz ini pertama adalah menjadi jalur utama lalu lintas pasokan minyak dunia. Karena memang Selat Hormuz menjadi satu-satunya jalur kirim minyak bumi keluar dari Teluk Persia ke Laut Lepas, dari negara-negara penghasil minyak utama di Timur Tengah seperti Iran, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Bahrain, dan Qatar, hingga Uni Emirat Arab menuju negara-negara Asia, diantaranya Tiongkok, India, Jepang, dan Korea, termasuk ke pasar-pasar besar. Ternyata diantaranya adalah sejumlah negara di Eropa. Dan karena celah yang sangat sempit ini, Selat Hormuz ini hanya bisa dilalui dengan dua jalur pelayaran yang masing-masing hanya menempuh 3,7 km. Setiap hari Selat Hormuz ini dilewati 15 kapal tanker yang membawa 17 hingga 20 juta barel minyak bumi atau sekitar 20% pasokan minyak dunia. Anda bayangkan, selain itu Selat Hormuz merupakan jalur transit utama gas alam cair atau LNG, terutama dari Qatar, yang merupakan negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Tidak hanya itu pemirsa, Selat Hormuz setiap bulan juga dilintasi oleh kapal-kapal komersial. Dan inilah yang menyebabkan Selat Hormuz menjadi salah satu titik penting dalam peperangan antara Iran dan Israel. Kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Meskipun serangan mereda, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa gencatan senjata Israel-Iran masih sangat rapuh dan meminta kedua negara untuk sepenuhnya menghormati gencatan senjata. Où le Grand Nord redevient un théâtre d'influence, d'interférence, de contestation entre puissances. La Norvège joue un rôle tout particulier. En effet, 10 jours après le déplacement que j'ai pu faire au Groenland avec la première ministre du Danemark, je souhaitais être là pour redire la volonté de la France d'être aux côtés de ses grands alliés européens pour maintenir leur souveraineté, leur indépendance et pour participer aux opérations de sécurité collective dans la région. Notre marine y joue tout son rôle et la présence ici de la Normandie, de son équipage, et je les en remercie. Sementara itu di Palestina pemirsa, 20 warga Gaza tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel menargetkan warga sipil Palestina yang kelaparan. Korban yang berusaha mendapatkan makanan tewas ditembaki tentara Israel, sementara lebih dari 200 lainnya terluka.
tentara Israel menembaki warga sipil saat menunggu di dekat titik distribusi bantuan di koridor Netzarim, Gaza Tengah. Sementara Rumah Sakit Al-Auda mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima 146 orang yang terluka, termasuk 62 orang yang kritis akibat tembakan Israel di titik distribusi bantuan di Gaza Tengah. Mengutip dari Al Jazeera, pemirsa, selama 12 hari terakhir sudah ada 870 warga Gaza tewas akibat kekejaman Israel. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023 dan menewaskan hampir 56.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendapat surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Nantikan informasinya saat lagi.